Kabar duka datang dari keluarga besar Jenderal Purnawirawan Wiranto setelah sang istri Rukaya Usman meninggal dunia pada Minggu 16 November sore. Kabar ini dikonfirmasi oleh Asisten 1 Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan yakni Adi Warman. Almarhumah menghembuskan napas terakhir di Kota Bandung, Jawa Barat sekira pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Kepergian sosok wanita tangguh ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Mabes TNI menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian Rukaya Usman dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardiansyah. Jenazah rencananya akan dibawa dari Bandung menuju rumah duka di Jalan Palem Kartika, Jakarta Timur. Adapun prosesi pemakaman akan dilakukan keesokan harinya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 17 November 2025. Perlu diketahui, Rukaya Usman dikenal sebagai sosok pendamping setia bagi Wiranto sejak awal perjalanan karir militernya. Ia menjadi saksi berbagai fase penting dalam hidup sang suami, mulai dari perwira muda hingga mencapai puncak pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kesetiaannya mendampingi Wiranto juga terlihat ketika sang suami mengemban sejumlah jabatan strategis di pemerintahan. Wiranto sendiri masih berkiprah di lingkar kekuasaan sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto bidang politik dan keamanan. Sementara itu, rekam jejaknya yang panjang di pemerintahan mencakup jabatan Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepergian Rukaya menjadi duka mendalam bagi keluarga dan mereka yang mengenal perjalanan panjang karir Wiranto. Kabar duka datang dari keluarga penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto, setelah istrinya Rukaya Usman meninggal dunia pada Minggu 16 November sore di Bandung, Jawa Barat. Sosok yang akrab disapa Uga Wiranto itu selama puluhan tahun dikenal sebagai pendamping setia Wiranto dalam setiap fase penting kehidupan dan karirnya. Pasangan ini menikah pada tahun 1975 dan selama hampir setengah abad membangun rumah tangga yang harmonis. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak yakni Amalia Sianti, Ika Mayasari, dan Zainal Nur Rizki. Uga selalu menjaga fondasi keluarga tetap kokoh di tengah aktivitas suami yang syarat tanggung jawab di pemerintahan. Selain sebagai ibu rumah tangga, Uga juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia turun langsung ke sejumlah daerah seperti Gorontalo dan Manado untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap sesama. Pada tahun 2019 silam, Uga mendapat amanah sebagai Ketua Program Kerja Bidang 5 Lingkungan Hijau dalam organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dalam peran tersebut, ia memimpin berbagai program penghijauan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan yang dikenang adalah penanaman 500 bibit mangrove dan 500 bibit pohon produktif yang melibatkan relawan serta komunitas lokal. Program tersebut menjadi bukti nyata kontribusinya dalam menjaga lingkungan sekitar. Uga juga dikenal sebagai sosok yang hangat, dermawan, dan penuh dedikasi dalam kerja-kerja sosial maupun lingkungan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat yang kehilangan figur sentral dalam kehidupan mereka. Banyak pihak yang pernah bekerja bersamanya dalam gerakan kemanusiaan turut merasakan kehilangan yang besar. Rukaya Usman Wiranto akan dikenal sebagai perempuan yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini kami keluarga besar Wiranto benar-benar merasa kehilangan
seorang yang kita cintai, kita hormati, kita sayangi. Beberapa waktu yang lalu Ibu Uga Wiranto memang telah menderita sakit dan kemudian dirawat di RSPAD beberapa waktu. Kemudian dinyatakan membaik sehingga kami bawa pulang ke rumah. Dan kemudian kami usahakan untuk berobat ke Bandung dengan harapan memang akan membaik dan bisa kembali sehat walafiat, ya, bisa bergaul bersama kita semua. Memang keluarga mengharapkan bahwa Ibu Uga Wiranto yang telah bersama-sama saya 50 tahun, ya, baru kemarin kita merayakan ulang tahun perkawinan emas. Kita harapkan memang bisa bersama-sama keluarga, bisa mengasuh anak cucu, ya, sampai usia yang sangat lanjut. Harapan keluarga seperti itu. Namun tentu kehendak ilahi tidak bisa kita tolak. Tuhan menghendaki lain. Ibu Uga setelah menjalani satu proses, ya, pengobatan di rumah sakit, maka tadi sore, ya, pukul 15.55 beliau telah kembali dipanggil ke rahmatullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami tentu sangat berterima kasih bahwa malam hari ini para sahabat, teman-teman, sanak saudara telah sudi untuk ikut bersama-sama keluarga mendoakan beliau, mendoakan Ibu Uga Wiranto agar beliau wafat dalam husnul khotimah, beliau wafat dalam keadaan tenang dan dapat segera menghadap Yang Maha Kuasa, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kami keluarga tentu hanya mohon doa restu dari para hadirin sekalian, mudah-mudahan perjalanan almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jalan yang lapang, jalan yang terang, dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Pada malam hari ini kami sampaikan bahwa kalaupun, ya, beliau Ibu Uga Wiranto dalam hidupnya ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami keluarga mohon agar dimaafkan segala kesalahan dan khilafannya, sengaja maupun tidak sengaja. Dan kalaupun masih ada hal-hal yang masih dianggap mengganjal, utang piutang dan sebagainya, mohon dapat diselesaikan dengan keluarga yang sekarang masih ada. Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga memang mempunyai tempat pemakaman bukan di Jakarta tapi di Solo. Keluarga kami memang kalau wafat, ya, dimakamkan di Solo, tepatnya di makam Delingan di daerah Karanganyar, sehingga besok, ya, pada pukul 7 jenazah akan kita berangkatkan dari Halim menuju Solo, ya, dengan pesawat terbang, dan dari lapangan terbang Adi Sumarmo Solo akan langsung ke makam Delingan Karanganyar untuk dimakamkan. Dan bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang berminat untuk mengantarkan jenazah sampai ke tempat persemaian terakhir, akan disiapkan seat di pesawat terbang, ya, jumlahnya terbatas, memang hanya kurang lebih 54, tetapi kembalinya ke Jakarta akan diantar kembali oleh pesawat terbang yang sama. Siapapun nanti yang akan berminat untuk bersama-sama keluarga ke sana, mohon nanti mendaftarkan diri kepada panitia supaya nanti bisa pastikan, ya, jumlah seatnya. Sekali lagi malam hari ini kami tentu terima kasih atas apa yang telah dilakukan tadi, kita sholat jenazah. Mudah-mudahan dalam perjalanan besok, ya, menuju pemakaman atau perjalanan terakhir akan diberikan jalan yang lapang, tidak kurang suatu. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.